Oke, setelah kemarin kalian belajar tentang konsep pengenceran dan saya sudah memberikan beberapa soal latihan, ternyata ada juga yang masih mengalami kesulitan, terutama untuk beberapa contoh yang kemarin sempat saya sampaikan tentang pengenceran bertahap gitu ya. Jadi kita lihat saja, saya hanya akan menjelaskan 2 contoh soal sehingga harapannya teman-teman bisa paham dan mencoba kembali untuk menghitung beberapa soal lain yang sejenis gitu ya. Oke, ini adalah contoh soal yang pertama gitu ya. Jadi kita pahami dulu konsep soalnya. Di sini dinyatakan pertanyaannya, kita baca dulu. Saya eh, ingin membuat suatu larutan gitu ya. Jadi awalnya di sini ditanyakan berapa mililiter air yang harus ditambahkan ke larutan sebanyak 200 mililiter dengan konsentrasi 1:125 persen W per V gitu ya. Ya, ini belum persen, ini 1:125 W per V. Ya, untuk mendapatkan larutan, di mana ketika larutan itu saya ambil 50 ml dan diencerkan sampai 100 ml, akan menghasilkan larutan dengan konsentrasi 1:4000. Nah, ini sebenarnya menggunakan konsep pengenceran bertahap yang pernah saya jelaskan sebelumnya gitu ya. Jadi awalnya kita tulis dulu ada V1 C1 sama dengan V2 C2 gitu ya. Di mana V1-nya kita tahu ada 200 ml dengan konsentrasi 1:125, di situ belum persen ya. Tapi kalau mau dibuat persen boleh 1/125 kali 100% ya, boleh. Kemudian akan menghasilkan larutan yang kita tidak tahu volumenya berapa dan kita tidak tahu konsentrasinya berapa. Ya, ketika kita tidak tahu V2 dan C2-nya, ya bingung juga toh, tapi di situ ada kunci apa ya? Kunci lainnya dinyatakan bahwa kalau nanti saya ambil 50 ml dari sini, saya ambil 50 ml ya. Kemudian 50 ml itu akan saya encerkan menjadi 100 ml, akan menghasilkan konsentrasi 1:4000. Nah, jadi kita buat persamaan baru lagi di sini. Anggaplah V3 kali C3 ya, di mana nanti akan menghasilkan V4 kali C4. V3-nya adalah 50 ml ya. 50 liter, saya punya 50 ml yang konsentrasinya tidak saya ketahui, tapi sebenarnya C3 ini sama dengan C2 sebenarnya ya. Akan menghasilkan larutan sebanyak 100 ml dengan konsentrasi 1:4000. Nah, kalau misalnya di sini V3, V4, C4 yang sudah diketahui, maka kita bisa menghitung nilai C3. Berapa? Ya, 100 ml dibagi 4000, hasilnya berapa? Misalnya 0,025 gitu ya, 0,025 dibagi dengan 50 ml. Maka kita akan memperoleh 0,005, ya itu enggak ada satuannya ya. Nah, jadi C3-nya adalah 0,005 gitu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dari angka 0,05 nih? Nah, seperti tadi saya sampaikan, C3 ini sebenarnya merupakan C2 gitu, di mana ketika saya ambil sejumlah tertentu volume dari larutan 2 ini, maka akan menghasilkan konsentrasi 1:4000 jika diencerkan sampai 100 ml. Nah, maka di sini bisa kita hitung berapa nilai V2-nya. Ya. Kenapa kok harus ngitung V2? Ya, karena kita balik lagi ke pertanyaannya. Berapa air yang harus ditambahkan ke dalam 200 ml? Ya. Jadi kita perlu tahu volume akhirnya dulu berapa. Nah, karena kita sudah tahu nilai C2-nya, yaitu adalah 0,005, maka kita bisa hitung V2-nya. V2-nya adalah 200 ml dibagi 125, 1,6 berarti ya, 1,6 dibagi dengan 0,005. Maka V2-nya adalah 320
Nanti dicek lagi ya hitungannya, mililiter. Nah, kalau saya tahu volume akhirnya 320 ml, ya, maka berapa air yang harus saya tambahkan? Nah, 320 ml dikurangi 200 ml, maka akan membutuhkan 120 ml. Itu untuk pertanyaan yang pertama gitu. Jadi ini pengencerannya bertingkat ya. Semoga jelas. Selanjutnya kita lihat ke contoh yang kedua. Nah, di sini contoh yang kedua, konsepnya sama, pertanyaannya berapa mililiter dari air yang harus ditambahkan ke 100 ke V1 C1 V2 C2 tadi ya, di mana V1-nya kita ketahui 100 ml dengan konsentrasi 1:10. V2-nya tidak kita ketahui, C2-nya juga tidak kita ketahui. Sedangkan kita hanya tahu bahwa kalau awalnya kita ambil 20 ml dari larutan yang kedua tadi, kemudian saya encerkan, ya, D3-nya tidak kita ketahui, saya encerkan jadi larutan 4, ya, sebanyak 100 ml dengan konsentrasi 1:2000, maka berapa konsentrasi awalnya dan yang ditanyakan sama seperti tadi, air yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml. Nah, kita hitung C3-nya dulu. C3-nya di sini 100/2000, kemudian dibagi 20 ml ya. Kita akan memperoleh 0,05 dibagi 20 ml. Jadinya C3-nya adalah 0,0025. Sekali lagi nanti dicek ya perhitungannya. Jadi C3-nya adalah 0,0025. Kalau kita kembalikan ke atas, ke yang sebelah sini, kita tahu berarti nilai C2-nya adalah 0,0025. BTW kalau 0,0025-nya mau dibikin 1/sekian juga boleh, terserah kalian ya, boleh, bebas. Nah, di sini kita perlu tahu nilai V2-nya dulu berapa. Nah, V2 adalah 100 dibagi 10, 10 dibagi 0,0025. Maka kita akan memperoleh nilai 10 dibagi 0,0025, maka V2-nya adalah 4000 ml. Jadi kalau ditanya berapa air yang harus ditambahkan ke 100 ml, ya kita tinggal hitung. Kalau volume akhirnya 4000 ml, ya, dikurangi 100 ml, maka kita butuh air 3900 ml. Gitu. Jadi ini konsepnya sama, pengenceran bertahap seperti yang soal nomor 1. Semoga penjelasan ini mudah dimengerti dan kalian bisa mencoba menghitung kembali soal-soal yang serupa gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga paham. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.